Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Kantang Vlog. Tentunya kita kembali di podcast teman tidur. Podcast teman tidur kali ini Mas Kantang mau bawakan yang berjudul Aku Ingin Tidur dari orang yang udah menulis cerita ini, Rediantino Susilo. Terima kasih untuk ceritanya dari Rediantino Susilo. Semoga kakak selalu berikan kesehatan, keselamatan, panjang umur dan lancar rezeki, dan terus bertambah karya-karyanya. Amin amin. Bagi yang kalian, sebelum kita lanjut, yang ingin mau kirim-kirim salam atau ingin cerita kalian dibawakan di podcast teman tidur, kalian bisa DM IG Mas Kantang atau kalian bisa komen di bawah. Nanti Mas Kantang akan respon langsung. Oke, kita ke topik. Cerita pendek Aku Ingin Tidur. Ketika masih kecil, sering kubayangkan betapa serunya bisa tetap terjaga hingga pagi. Aku tak perlu tidur malam, yang saat itu bagiku hanyalah kegiatan mengurangi waktu untuk menikmati dunia. Aku ingin bebas melihat rupa-rupa dunia malam. Apa yang ada di luar sana? Kehambaan. Itulah jawaban yang kudapati atas semua pertanyaanku tentang bagaimana rupa-rupa dunia saat malam hari. Aku tetap terjaga malam ini dengan perasaan hampa. Beberapa malam belakangan aku gunakan waktu yang seharusnya untuk beristirahat dengan tetap terjaga sepenuhnya demi menyelesaikan skripsi. Waktu tidurku tetap ada, hanya berpindah dari malam ke siang. Untuk menjaga fokusku di depan layar, ku setel musik dengan volume tinggi melalui headset. Sesekali ku buka ponselku melihat pembaruan di medsos atau video di YouTube untuk membunuh jenuh. Tetapi rasa bosan tetap datang. Mataku mulai lelah menatap layar laptop ataupun ponsel. Telingaku mulai jemu mendengarkan musik. Hal-hal di sekelilingku terasa hambar. Pikiranku kehilangan gairahnya untuk mengerjakan skripsi. Aku berbaring terlentang menatap langit-langit yang kosong. Menatap langit-langit yang kosong dengan tatapan kosong.
Apa langit yang sebenarnya sekarang juga kosong? Kalau aku ingat-ingat, aku menyesali dulu waktu kecil sering berusaha begadang. Tidur malam ternyata bukanlah keharusan, melainkan anugerah. Betapa banyak anugerah waktu tidur yang kusia-siakan. Bukankah ini keinginanku semasa kecil untuk tetap terjaga sepanjang malam? Kenapa begadang tak menyenangkan imajinasiku saat masih anak-anak? Mengenang kembali masa kecil membuat aku teringat dengan alasan lain kenapa aku dulu sering berusaha untuk begadang. Sewaktu masih anak-anak, aku sering mengalami mimpi buruk. Tidak hanya bermimpi, kadangkala aku berteriak-teriak, kadang-kadang aku menangis terisak di dalam tidurku. Di malam-malam yang lain, orang tuaku akan menemukanku tengah tidur, sambil berjalan hingga ke ruang tamu. Gangguan tidur yang cukup mengerikan untuk anak-anak. Mungkin karena hal itulah Mama melakukan suatu ritual kepadaku. Setiap malamnya Mama akan masuk ke dalam kamarku lalu membisikkan pelan sesuatu di telinga kiriku. Mungkin doa, mungkin puisi, mungkin mantra. Mungkin pula hanya kalimat, "Someday you'll fall in love with people you can have." Aku tak pernah bisa mendengar jelas apa yang Mama bisikkan ke telingaku. Jika bisikan telah selesai dirapal, Mama akan mengusap lembut kepalaku, lalu kemudian keluar dari kamar. Aku tidak pernah tahu apa yang sebenarnya Mama lakukan itu. Yang aku tahu, mimpi buruk yang kualami berangsur menghilang. Aku selalu berpura-pura tertidur ketika Mama melakukannya ritualnya. Aku bisa saja bertanya secara langsung kepada Mama tentang apa yang selalu dilafalkan dalam ritualnya. Namun itu berarti aku mengakui tak pernah tidur tepat waktu. Sebelum melakukan ritualnya, Mama akan memperbaiki posisi selimutku terlebih dahulu. Aku yakin Mama sebenarnya tahu kalau aku sedang berpura-pura tidur ketika itu. Selagi Mama tak pernah mengatakan secara langsung kalau dia tahu aku pura-pura tidur, kurasa lebih baik jika aku tak pernah mengakuinya. Kadang ada banyak hal yang lebih baik dipendam meski sudah tahu kebenarannya. Mama tetap saja melakukan ritualnya, mengabaikan fakta bahwa aku sebenarnya belum tidur di jam seharusnya aku tidur. Aku bisa merasakan napas Mama, namun tidak dengan kata-kata yang diucapkannya. Setelah bisikan rampung dirapalkan, Mama mengusap pelan kepalaku lalu keluar dari kamar. Aku langsung tertidur. Bahkan sebelum kurasakan Mama telah benar-benar keluar dari kamarku. Malam-malam di masa kecilku tak pernah lagi diwarnai mimpi buruk. Aku tak pernah lagi bertanya-tanya apa yang ada di luar sana saat semua orang telah terlelap. Aku hanya menikmati masa-masa tidur malamku yang damai tanpa gangguan.
Aku hanya menikmati masa-masa ketika mama melakukan ritualnya membisikkan sesuatu sebelum aku tidur. Saat aku beranjak remaja, mama tidak lagi melakukan ritualnya kepadaku. Mungkin karena aku sudah tak punya gangguan tidur itu. Aku juga tak lagi berpura-pura tidur hanya untuk menyimak baik-baik apa yang mama bisikan sebelum aku tidur. Itu sebabnya aku masih penasaran apa yang selalu mama rapalkan di telingaku dalam ritualnya. Suatu ketika, aku iseng meminta mama melakukan ritualnya kepadaku. Mama mengangguk mengiyakan. Aku lantas berbaring di kasurku sambil memejamkan mata lalu memasang telinga baik-baik untuk mendengarkan apa yang mama bisikan. Aku tetap tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Setelah selesai, mama mengusap pelan kepalaku lalu melangkah keluar. Lagi-lagi, sebelum mama benar-benar meninggalkan kamarku, aku sudah terlelap lebih dahulu. Tatapanku kosong, pikiranku kosong, hatiku kosong, hampa. Aku rasa ini semua mungkin bukan karena aku sedang kesulitan tidur, tapi karena aku sedang merindukan mama. Mama yang sewaktu aku kecil selalu merapalkan sesuatu di telinga sebelum aku tidur. Mama yang aku tidak tahu sekarang ada di mana. Mama yang aku juga tidak tahu apakah aku sekarang masih membencinya. Banyak orang dewasa ingin kembali menjadi anak-anak, sebab kedewasaan membuat mereka merasakan sakitnya patah hati. Mereka ingin kembali menjadi anak-anak yang tidak merasakan jatuh cinta sehingga tidak perlu mengalami patah hati. Aku juga ingin kembali menjadi anak kecil. Anak kecil yang gemar berpura-pura tidur. Aku ingin kembali menjadi anak kecil hanya untuk merasakan bahwa cinta sebenarnya begitu sederhana. Sesederhana bisikan di telinga kiri sebelum tidur. Ma, di mana? Sudah tidur. Bersambung. Jadi cerita intinya dari kisah Aku Ingin Tidur dari penulis Rediantino Susilo. Intinya cerita ini anak dan orang tuanya atau ibu ya, yang dimana anak ini sedang tidak baik-baik saja dalam hubungan, dalam hidupnya, dan sudah lama tidak mendengar dan merasakan belayan atau cerita insomnia waktu dia kecil. Jadi intinya aku rindu sosok mama yang saat kecil selalu ada untuk kita tidur, selalu melindungi kita, selalu menemani mimpi kita sampai sekarang. Kita sudah dewasa dan kita ingin merasakan kembali karena rindu. Kita rindu masa-masa kita kecil
Tidak seperti sekarang kita dewasa. Maka dari itu kalian yang masih ada orang tua yang masih lengkap, punya mama, punya papa, bahagiakan mereka sebelum mereka gak tahu kemana, sebelum mereka meninggalkan kita. Momen-momen kalian dimana saat kecil kalian dirawat sampai besar dan kalian diberi ilmu, diberi pelajaran tentang kehidupan oleh orang tua, terutama ibu atau mama ya. Semoga kalian selalu sehat dan keluarga kalian juga sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, begini aja kontennya Mas Ganteng Vlog. Semoga bermanfaat untuk malam ini. Semoga kalian bisa tidur dengan nyenyak dan mimpi indah. Yang jomblo, semoga kalian dapat cepat-cepat dapat pasangan yang terbaik, bisa mengerti kalian. Yang sudah mempunyai kekasih atau pasangan, pertahankan. Karena pasangan itu sejatinya insan yang berbeda, namun bisa melengkapi kita, bisa mengerti kita, bisa berjuang, bisa suka dan duka bersama kita. Biasanya kalau diceritakan zaman Nabi Adam, pasangan kita itu dari tulang rusuk kan. Kalau tulang rusuk udah dipertemukan, mau sampai kapanpun, sampai maut pun, pasti akan setia menemani kita. Itulah pasangan yang sejati, pertahankan. Teman-teman yang di sana, terima kasih sudah mendengarkan podcast teman tidur Mas Ganteng Vlog. See you next time. Tunggu konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.